Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. I am Pasha Melanda from SMK Negeri 2 Tanjung Seler. Today is the last day we have a seminar meeting, and I'm here as the moderator for the topic is your goals in this year. Just starting from myself. Okay. Um, this year I want to go to correct, but I still don't know where to go to correct. I still want to find on that suits me first. Actually, my mother wanted me to study at IPDN, but my mother also said that if my A's were my my peak, I could go in. And my eyes were like I had symptoms of myopia, myopia. So I was still thinking whether to go in there or not. I want to find a university that is also suitable for me. Maybe that's all for me. Thank you. Okay, maybe for the next participant is Miss Agnes. Are you ready? Yeah, I'm ready. You can hear my voice, Pasha. Yeah. Hello. You can hear my voice. Yeah. Oh, okay. Thank you. Good evening, everyone. Today's topic is about my goals this year. My goals for this year are first to be able to speak English fluently, as we know that English is needed in the industrial field. Second is to be able to master one of the programming language. Then in the even semester of this year, I will improve my semester grades to a better direction. Furthermore, I also want to improve my skills. Then last is to build relationship with many people. Yeah, because what I know is that with relationship with others, the opportunity to achieve a target will be easier. Thank you, Pasha. Thank you, Agnes, for your participant. Maybe for the next participant is Istiqo Maria. Bah. Okay. Okay. Maybe for the next participant is Gabriel. Are you ready? Yeah, yes, I am ready. And thank you for the opportunity. Maybe is wait.
Okay. Maybe for the next participant is Halima. Are you ready? Oh, okay, I'm ready. Wait a minute. Okay, I'm going to talk about the goals I want to achieve this year. Actually, it is simple. This year, I want to start saving money little by little. I want to start designing fashion or interior design, and I'm quite interested in the field of design. So I want to try it this year. And this year, I also want to try knitting and reading again to develop my hobbies. Other than that, there's something even simple. I want to organize my sleeping pattern to be better and more organized. That's all for me. I return to moderator. Thank you. Thank you, Halima, for your participant. Maybe for the next participant is Zahren. Are you ready? Yes, Tasya, I'm ready. Okay, so what is it? Give me a second. Okay, so for my goals for this year, especially for my school, I want to try make my thinking more uplifted than before, and I want to learn from mistake to be learn, and then I want to improve my mindset too, and then I want to focus, of course, in the school. And I really thank you for God because I got a school hardship, so I want to try to grant it and go to strike to college there, of course, in pants, and then maybe just that's it about my goals for this year. Thank you. Thank you, Zahren, for your participant. Maybe for the next participant is Gabriel. Are you ready? Okay, I'm ready. I'm sorry, connection suddenly dropped. Thank you for the opportunity given me. Here we get discuss about the goals. Well, for the purpose, I will graduate from vocational high school. If I pass the PTPK scholarship, I will study at the Surabaya Electronics Polytechnic. If I don't graduate, I choose the second option, namely studying at the Medan Area University. After college, I want to be the head of a field in a company, and the target is to get married at the age of 25. Thank you so much. That's all for me. I return to Pasha. Okay, thank you, Gabriel, for your participant. Maybe for the next participant is Rasmi. Are you ready? Okay, I'm ready. Oh, wait. Okay. So if you ask what my goals are this year, yeah, there are too many goals and hopes for this year. And first, my most important goal this year is that I hope I can start a business, whether it's a business that I manage myself. What I want most is that because I realize that now I'm not a child anymore who has to ask for money from people here, and for various reasons, but how should I give to my parents instead of the other way around?
And second, I hope that this year I can get a lot of experience and life lesson because as time goes by, we cannot always have to rely on people in every situation. Sometimes, not even sometimes anymore, but for me, this is a necessity where we never have to always depend on others. We must be able to stand on our own feet. Until I hope that my lecture can go well and finish on time because honestly, I am a little difficult to be in this lecture, especially majors that are not in accordance with my passion. So I really hope for myself to always be enthusiastic and not give up even though I think I have complained too much, but I still hope can finish this lecture. Considering that there are too many struggle and behind until I can arrive at this lecture. So when I cannot finish this lecture, there will be a lot of disappointment that will occur. And the fall, I hope Allah gives me unlimited patience in every event in my life this year and in the years to come. Hope to be the most forgiving person and not always complain about all the circumstance I experience. And yeah, the point is I want this year no matter what and whatever I go through. I am always strong, patient, never give up and can successfully go through everything. Okay, maybe from me that's all I can say, Pasha. And I ready for you. Um, thank you, Rasni. Maybe for the next participant is the Komaria, the last participant. Are you ready? Yes. Thank you. About my goals of the years in the years 23 is that the first is to graduate from vocation high school with statutory grades. Of course, it has to be higher and than the previous ones, and the second after graduation to go on to an advanced scholarship, or if you are lucky, you can get a scholarship in China. If yes, that's my goals for the years. That is all, and thank you. I return to the moderator. Thank you, Mr. Komaria, for you, the participant. Maybe any question for the topic? Okay, I have a question for everyone. Before that, Pasha, my voice is clearly. Yes. Okay, I'm next. So my question for you guys, maybe you have any goals from last year that you have not been able to realize. Maybe in the first answer my question, Halimah. Hello, Halimah. Yes. You have any goals from last year that you have not been able to realize? Oh, nothing. Oh, Just okay. okay. Thank you, Asmi. Okay, it's okay. So, what about you, Agnes? Huh? Me? Okay. Sorry. Yes. I didn't. I didn't. Sorry. I repeat. I did. I didn't have time to learn C programming last Oh, year, Rasmi.
Aduh, sangat menyedihkan. Okay. Maybe that's all. Pasha, you can next because this is lagi azan. Okay. Because there, wait. Thank you, Leslie, for your question. Because there is no question, maybe that's all for today's meeting. Thank you for joining the online seminar today. Maybe we will continue with Indonesian. Thank you, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Pasha Melanda dari SMK Negeri 2 Tanjung Jalar. Hari ini adalah hari terakhir kita melakukan seminar meeting dan saya di sini sebagai moderator untuk topik What is your goals in this year? Apa tujuan Anda tahun ini? Langsung mulai saja, dimulai dari saya sendiri. Tahun ini saya mau lanjut kuliah, tapi masih belum tahu mau kuliah di mana, masih mau cari yang cocok sama sayanya dulu. Sebenarnya ibu saya maunya saya kuliah di IPDN, tapi ibu bilang juga kalau mata rabun itu tidak bisa masuk mungkin. Dan mata saya ini kayak ada gejala rabunnya gitu. Jadi masih mikir mau masuk ke situ atau enggak. Sekalian juga nanti mau cari universitas yang cocok juga sama sayanya. Mungkin itu aja sih dari saya. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Maybe mungkin Istiqomaria, apakah sudah siap? Siap. Oke, terima kasih tentang tujuan saya di tahun ini. Di tahun 2023 adalah yang pertama, mau lulus sekolah SMK dengan nilai yang memuaskan pastinya harus lebih tinggi dari yang sebelumnya. Maksudnya nilainya. Dan yang kedua, setelah lulus mau ngelanjutin ke cari beasiswa, PENS atau yang lainnya gitu. Ataupun kalau rezekinya kalau ada juga itu bisa dapat beasiswa di Cina kalau ada. Mungkin itu tujuan saya tahun ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Istiqomaria atas partisipasinya. Mungkin untuk peserta berikutnya adalah Gabriel. Apakah sudah siap? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kita akan membahas tentang tujuan kita ke depannya. Untuk tujuan saya di sini yang pertama mungkin lulus SMK terlebih dahulu. Mungkin setelah lulus kan sekarang lagi ikut program PENS ya dari PTPN. Misalnya rezeki saya lulus dan dapat beasiswa PTPKN, mungkin saya akan berkuliah di Politeknik Elektronika Surabaya. Tapi jika tidak, saya sudah siapkan opsi kedua, yaitu ingin berkuliah di Universitas Medan Area, ya tepatnya di Sumatera Utara. Itu untuk opsi kedua, dan selanjutnya kalau ingin juga cari mungkin kalau enggak beasiswa dari perusahaan mana, mungkin saya akan mencoba juga ikut. Dan setelah lulus kuliah, saya ingin menjadi ingin bekerja sebagai
kepala bidang di suatu perusahaan, mungkin entah perusahaan apa yang intinya mungkin saya akan ingin jadi suatu kepala bidang. Dan untuk target saya selanjutnya mungkin di umur 25 saya targetkan sudah menikah. Doain aja mungkin tercapai. Amin. Mungkin untuk mungkin itu tujuan saya. Untuk kedepannya kita serahkan saja kepada Tuhan apakah dibenarkan atau. Terima kasih ya, kembalikan kepada Pak. Terima kasih Gabriel untuk partisipasinya. Mungkin lanjut ke berikutnya. Kak Agnes, apakah sudah siap? Ya udah siap. Oke. Target atau tujuan tahun ini ya. Apa ya? Yang pertama itu tentunya pengen bisa bahasa Inggris ya, karena seperti yang kita tahu bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan atau di era sekarang ini. Apa-apa pasti yang dicari itu bisa bahasa Inggris apa enggak. Itu poin bonusnya kalau mau ngelamar kerja. Kedua apa ya? Bentar. Kedua itu aku tuh pengen banget nguasain salah satu bahasa pemrograman. Sampai sekarang aku belum bisa ngoding. Kenapa ya? Atau mungkin karena logika aku yang kurang nyampe atau aku yang agak kurang malas. Maksudnya kurang rajin belajar. Jadi target hari ini tuh pengen nguasai satu bahasa pemrograman untuk kedepannya. Selanjutnya untuk tahun ini sih mau fokusnya tuh ke IPK kuliah yang sebelumnya ya bagus lah, puji Tuhan. Nah tahun ini juga pengennya lebih bagus lagi dari sebelumnya, seperti itu. Nah kemudian yang paling terakhir ini adalah pengen memperbanyak relasi dengan banyak orang, karena seperti yang kita ketahui dengan banyaknya relasi maka sebuah jalan terbelit-belit lagi, sorry. Maka suatu jalan atau peluang akan semakin terbuka lebar. Itu adalah istilah halusnya. Apa dia? Sebenarnya banyak sih tujuannya, tapi aku cuma kasih tahu beberapa aja karena yang lainnya itu adalah hal pribadi. Terima kasih, Tasya. Terima kasih Kak Agnes untuk partisipasinya. Mungkin kita lanjut ke berikutnya. Kak Halimah, apakah sudah siap? Sudah siap. Oke, jadi kali ini aku akan membahas tentang goals yang ingin aku capai di tahun ini ya. Jadi sebenarnya sederhana aja. Di tahun ini tuh aku pengen mulai menabung gitu, sedikit demi sedikit. Karena uang ini kalau nggak disimpan suka cepat habis gitu, entah karena kedikitan atau akunya yang boros. Jadi pengen mulai nabung. Selain itu juga ingin mulai mendesain busana ataupun desain interior gitu. Jadi aku lumayan tertarik lah dengan bidang desain gini. Jadi aku pengen coba mendesainnya di tahun ini. Nah, selain itu tahun ini juga aku ingin kembali mencoba merajut seperti yang kita tahu tahun kemarin tuh aku bilang hobiku tuh merajut, cuma ya gitu, udah mulai berhenti. Nah, sekarang aku pengen coba merajut lagi dan membaca untuk mengembangkan hobi lah ya. Nah, selain itu ada hal yang lebih sederhana lagi. Jadi tahun ini aku pengen mengatur pola tidur agar lebih baik dan lebih teratur lagi. Soalnya akhir-akhir ini suka begadang, jadi pengen atur pola tidur aja lah. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dan terima kasih Kak Halimah atas partisipasinya. Mungkin kita lanjut ke berikutnya, yaitu Zahren, apakah sudah siap?
Zahren. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tujuan pada tahun ini banyak banget ya, terutama untuk sekolah juga. Saya ingin fokus, udah fokus sih, tapi ya masih kurang ya. Kurangnya itu ya sering malas kerjain tugas. Ya, saya ingin coba mengubah pola hidup saya lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi ingin mengimprove hidup lagi agar lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi ya itu aja sih. Terus kalau untuk kuliah juga alhamdulillah ya dapat beasiswa dari PENS, tapi ini belum tentu bisa lulus atau enggak ya, karena masih dites. Jadi ya mudahan aja lulus. Tapi untuk kalau nggak lulusnya, kemungkinan saya bakal kuliah di Unmul di Samarinda ya. Jadi ya situlah ambil jurusan informatika juga, informatika juga. Terus untuk kedepannya itu aja sih dulu ya. Sebenarnya ada lagi, tapi itu masih untuk dirahasiakan ya. Nanti pas udah nyentuh goalsnya baru dibuka gitu. Itu aja sih. Makasih. Terima kasih Zahren atas partisipasinya. Mungkin untuk yang terakhir, Kak Rasmi, apakah sudah siap? Oke, siap. Baik. Saya apa ya? Kalau ditanya tentang goals atau tujuan di tahun ini ya, itu pastinya banyak banget target dan harapan saya di tahun ini. Mungkin yang pertama, tujuan saya itu kayak semoga saya bisa memulai bisnis, entah itu bisnis apapun yang jelas tentang bisnis yang tentunya bisa saya kelola sendiri. Kenapa saya pengen bisa mulai berbisnis itu karena saya sadar sekarang saya bukan anak kecil lagi yang harus minta uang ke sana kemari, apalagi ke orang tua dengan berbagai alasan. Tapi bagaimana caranya agar saya bisa memberi kepada orang tua saya, bukan sebaliknya. Kedua, saya berharap di tahun ini saya bisa mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran hidup. Seperti yang teman-teman ketahui, sekarang Rasmi bertemu banyak orang dengan berbeda karakter dan pemikiran. Karena seiring berjalannya waktu, kita tidak bisa selalu bergantung pada orang lain dalam setiap situasi. Bahkan terkadang tapi gimana ya, bagi saya ini adalah sebuah keharusan di mana kita tidak jangan mau bergantung sama orang gitu. Jangan pernah selalu bergantung kepada orang lain. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Menurut Rasmi seperti itu. Karena orang yang mungkin selalu ada dekat kita belum tentu akan berlanjut ke hari esoknya lagi dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin Rasmi pengen Rasmi bisa mandiri gitu. Walaupun udah mandiri sebenarnya, tapi lebih pengen mandiri aja lagi. Ketiga, itu saya berharap kuliah saya bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu, karena jujur saya agak sedikit kesulitan berada di perkuliahan ini, apalagi jurusan yang tidak sesuai dengan passion saya. Jadi saya sangat berharap kepada diri saya sendiri untuk selalu semangat dan tidak menyerah, walaupun saya rasa saya sudah terlalu banyak mengeluh, tapi saya tetap berharap saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Mengingat terlalu banyak perjuangan di belakang hingga saya bisa sampai di perkuliahan ini. Sehingga ketika saya tidak bisa menyelesaikan kuliah ini, akan banyak kekecewaan yang akan terjadi. Seperti itu. Dan yang keempat, semoga Allah memberikan saya kesabaran yang tak terbatas dalam setiap kejadian dalam hidup saya di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang tentunya. Berharap menjadi orang yang paling pemaaf dan tidak selalu mengeluh dengan segala keadaan yang saya alami. Karena jujur kalau teman-teman tanya ke Halimah, ke Zila, kalau kalian kenal Zila, bisa gimana ya, itu Rasmi
mengeluhnya hampir tiap hari gitu. Karena apa yang saya jalani sekarang itu bukan sekarang aja, tapi kayak beberapa kejadian ke belakang. Itu kejadian-kejadian itu tuh Rasmi bukan atas kemauan Rasmi sendiri, bukan atas keputusan Rasmi sendiri untuk menjalani hal itu, tapi selalu mengikuti arahan orang, selalu mengiyakan omongan orang seperti itu. Jadi sehingga ketika saya mengiyakan suatu hal tersebut, saya sangat kesulitan untuk menjalaninya gitu. Jadi Rasmi cuma bisa berpesan kayak apa yang sudah Rasmi alami ini, kalian benar-benar mengambil keputusan atas dasar pemikiran kalian sendiri. Tentunya memikirkan beberapa alasan dan sebab akibatnya seperti itu. Mungkin dari Rasmi itu aja sih. Saya kembalikan ke Pasha. Terima kasih. Terima kasih Kak Rasmi untuk partisipasinya. Apakah Iya, Pasha. terima kasih semuanya. Apakah ada pertanyaan untuk topik hari ini tentang tujuan tahun ini? Ya, Gabriel, silahkan. Mungkin saya ingin bertanya kepada Muhammad Hazar Nur Asmi Zahren. Pertanyaannya cukup simpel saja. Zahren, kamu ingin ada rencana mau menikah atau menikah di umur berapa atau tidak menikah sama sekali? Gabriel, pertanyaanmu beda betul. Oh, pertanyaan Kan sangat tujuan. bagus sekali ya. Kepo seperti ini, Gabriel. Oke, Apakah ada baik, tujuan saya akan seperti itu? jawab. Ya. Baik, saya akan jawab pertanyaan Gabriel. Jadi, menikah ya pasti ya. Saya pengen juga nikah, tapi belum saatnya. Karena seperti dilihat, ya di umur-umur sekarang ini ya, semuanya belum bisa tertuju, kayak belum bisa bagian orang tua, belum bisa beliin apa-apa orang tua. Masih banyak hal yang saya ingin jalani dulu, dan saya ingin jalani dengan sendiri, ya tanpa orang atau ada dampingan sama orang lain yang nggak tahu ya. Tapi saya udah terbiasa sendiri dari semua hal yang saya buat. Jadi kalau ditanya mau nikah ya pasti dong. Tapi untuk pemikiran kapan saya nikahnya kayaknya umur-umur 25, ya kayak Gabriel 25-an, 23, 24, ya jangan terlalu tua lah ya. Nanti susah. Soalnya maksudnya susah karena anu ya, apa namanya, ntar kalau udah tua pengen kemana-mana susah kan, capek. Oh Sudah iya, iya. nggak semudah itu juga gitu. Udah gitu aja sih. Kalau nikah ya Oke. pasti. Tinggal sekarang. Terima kasih Gabriel sama Zahren. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau tanya ke Gabriel. Oke, Kak, Gabriel, silakan. kenapa kamu memilih Universitas Medan yang ada di Sumatera itu sebagai opsi kedua kamu ketika nggak lulus di opsi pertama? Karena apa ya? Karena sudah tertarik aja sama Universitas Medan areanya. Itu mungkin simple. Ketertarikan kamu bisa kamu sampaikan secara spesifik, maybe mungkin? Karena apa ya? Universitasnya salah satu universitas terbaik di Medan. Mungkin itu. Oke. Lalu kenapa kamu bisa menargetkan suatu hal yang memang kayak belum gimana ya? Kenapa kamu bisa menargetkan di umur 25 gitu? Sedangkan kan kita belum tentu sampai di umur 25 gitu. Untuk Untuk menikah apa? gitu loh. Kamu kan Oke. menargetkan untuk menikah di umur 25 ya. Kenapa kamu bisa menargetkan di umur 25 gitu? Kenapa nggak di umur 30 gitu atau 20 gitu? Kenapa harus di umur 25?
Oke, oke, oke. Jadi gini, kenapa saya menargetkan umur 25? Karena kemungkinan ntar itu kita sudah, kalau panjang umur dan masih kemungkinan besar itu kita sudah, apa ya, kayak sudah mulai kerja. Dan untuk kenapa tidak menargetkan di umur ke-30, karena itu sudah kayak terlalu lama, terlalu tua lah. Maybe untuk pemikiran kita sendiri masih terlalu eh, tua di umur kepala 3 atau 30 ke atas. Dan kenapa tidak menikah di umur 20 tahun? Karena itu masih terlalu mudah. Karena kita harus mengejar karir kita terlebih dahulu di Oke. umur segitu tanpa ya itu doang sih kayaknya. Karena Oke. menarik. Oke, Halima, maybe nanti aku akan tanya. Masih di Gabriel dulu. Kriteria kamu, kriteria perempuan atau pendamping kamu seperti apa? Satu setia. Iya, sampaikan 3 alasan ini. Kriteria dari perempuan. Mungkin sudah pasti karena yang pertama kalau setia itu karena ya, dia mau menemani kita mungkin dari nol sampai kita bisa sukses. Terus kriteria lainnya apa ya, kayak kita senang sama-sama, duka sama-sama, jadi naiknya sama, turunnya sama-sama, naiknya sama-sama. Dong. Apakah perbedaan agama menjadi suatu patokan buat kamu bisa sama si cewek atau enggak? Kayak haruskah satu agama atau beda, kalau beda nggak apa-apa gitu? Kayak dijalani aja dulu, gimana menurutmu? Untuk saya ya. Iya. Untuk saya sendiri, menurut saya ya, kalau soal beda agama itu menurut saya tidak worth it lah dijalani ya. Karena ya gitulah, kalau memang ada sih teman-teman yang beberapa yang jalani yang beda agama, tapi semakin lama jauh dijalani itu yang ada malah semakin sakit. Karena kayak apa ya, kita semakin lama berjalan memang semakin sayang gitu, tapi ada tembok besar yaitu agama. Apakah si cowok mau melepaskan agamanya atau si cewek yang mau ikut agamanya si cowok itu. Kalau menurut saya bagusnya yang seagama. Oke, lanjut masih Gabriel. Kamu kan ada pilihan pertama. Nah, pilihan pertama ini tadi tentang perkuliahan. Nah, itu kan sesuai dengan apa ya, dengan yang kamu jalani sekarang, dengan berbagai informasi bahwa ada beasiswa untuk ke PNS. Nah, apa planning atau apa hal-hal yang sudah kamu persiapkan untuk agar kamu bisa masuk ke beasiswa ini? Oke, planning ya. Untuk planning saya sendiri mungkin melihat pengalaman kakak yang lain, itu berarti kita harus memang harus pertama niat dan apa ya, kayak belajar tentang apa sih yang kamu mata kuliah yang ingin kamu masuki di situ, supaya orang yang beasiswa, yang mau ngebeasiswain kita ini yakin bahwa kita itu anaknya yang tekad gitu, mau belajar sungguh-sungguh dan niat. Itu sih planningnya. Oke, katakan satu hal atau kalimat yang bisa menjadikan suatu hal kamu diterima di beasiswa ini. Potensi dari diri kamu yang bisa dilihat, yang bisa dibuktikan. Apa ya? Apa tadi Kak? Coba deh. Kamu bisa sebutkan satu kata atau satu kalimat yang membuktikan bahwa kamu ini layak untuk masuk atau diambil ke beasiswa PKN ini. Satu kata layak ya? Satu kata atau satu kalimat. Satu kalimat ya. Aku anak yang bertekad. Kuat. Mungkin itu. Oke. Mungkin pertanyaan saya untuk Gabriel segitu. Saya mau lanjut nanya ke Agnes. Agnes, mungkin pertanyaan nggak jauh-jauh ya dari Gabriel. Kamu kan, jadi apakah saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan saya? Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Nanti saya, oke. Kamu kan ada
mengatakan bahwa kayak di tahun ini pengen banget pinter bahasa pemrograman gitu. Apa hal-hal yang sudah kamu persiapkan untuk bisa memahami bahasa pemrograman? Untuk sekarang belum ada ya, Mi. Karena saya ini masih fokus sama project Metaverse. Sama sekali belum ada. Biasanya kan kalau mengawal itu harus tahu logaritma aja dulu. Logaritma atau algoritma ya? Algoritma maksudnya. Algoritma, konsepnya gimana, itunya gimana. Nah, itu belum saya pelajari itu. Padahal sudah diajar di semester 1 tahun lalu, tapi saya tidak tahu paham. Oleh sebab itu, sepertinya saya harus buat planning yang tepat untuk mempelajari bahasa tersebut. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya masih ke Agnes. Kamu ada cerita tentang sebuah relasi. Kamu pengen memperbanyak relasi. Menurut kamu sendiri, seberapa penting sebuah relasi bagi diri kamu? Sangat penting ya, Mi, terutama di dunia pekerjaan. Ya, seperti kita ketahui, apa-apa kalau nggak ada, bahasa kasar lagi aku ngomong. Apa ya bahasa halusnya orang dalam? Ya kayak gitu. Enggak, orang dalam. Pasti kalau kayak masuk perusahaan tuh pasti banyak ininya. Tapi kalau ada semacam orang dalam di dalamnya pasti gampang gitu. Tapi nggak penyalahgunaan itu sih. Tapi kalau ada kemampuan sih bisa aja masuk langsung gitu. Tapi biasanya yang lebih diunggulkan atau yang lebih dipermudahkan sih yang punya orang dalam. Setelah saya lihat-lihat dan amati sejauh ini. Dan juga kalau kita punya relasi itu, koneksi kita itu semakin luas. Misalnya kita meminta bantuan gitu, misalkan dia nyari sesuatu atau apapun, pasti bisa minta tolong ke orang tersebut. Apa Gil? Ya. Lalu apakah kamu punya spesifikasi untuk relasi ini? Misalkan orang ini harus pintar atau orang ini juga punya koneksi yang banyak sehingga kamu mau berteman sama dia gitu, pengen kenalan gitu. Apa spesifikasi dari relasi yang kamu inginkan? Sebenarnya tuh kedua hal itu termasuk spesifikasi saya untuk mencari relasi. Tapi sebenarnya kalau saya menggunakan itu, saya terlihat seperti pemilih dalam suatu pertemanan. Oke. Jadi saya akan menggabungkan 3 hal sekaligus. Entah dia orangnya tidak memiliki relasi, tapi memiliki suatu hal yang namanya. Mohon maaf, suara kamu agak jauh kayaknya dari mikrofon. Oh iya, itu suara saya agak terpental sedikit. Baik. 3 hal. Menggabungkan 3 hal. Dia orangnya, saya orangnya pemilih lagi kalau berteman. Jujuran aja deh, saya orangnya pemilih kalau berteman. Siap. Pertama, dia orangnya harus punya relasi yang banyak supaya saya juga bisa gabung ke relasi tersebut. Oke. Kedua, orangnya harus jangan pinter itu relatif, tapi jago public speaking lah. Oke. Karena saya butuh hal tersebut di hidup saya. Ketiga Ketiga ini kayaknya apapun akan saya terima. Oke. Makasih Agnes. Ya, saya sudah membongkarnya. Sebenarnya nggak juga gitu sih. Lanjut, sepertinya saya mau bertanya ke Halimah. Halimah kan ngomong pengen bisa nabung gitu di tahun ini karena kayak beberapa tahun yang ke belakang atau bahkan masih di awal-awal bulan ini kamu boros gitu. Nah, sebenarnya berapa sih yang pengen bisa kamu sisihkan untuk menabung gitu?
Eh, ya. Oke, kalau nominalnya ya, Mm-mm. mungkin per bulan itu bisa kali 100.000. Soalnya baru pertama kali mulai juga, jadi bisa lah dari beasiswa ini ngumpul 100 gitu kan. Kalau setahun lumayan juga ya 1.200.000. Mm. Itu aja sih kalau untuk langkah awal menabungnya. Lalu kenapa sih kayak kamu itu kayak boros banget gitu? Mungkin ada beberapa hal gitu yang membuat kamu boros gitu. Kamu bisa sampaikan kah? Mohon maaf, saya boros juga sama kalian ya, mohon maaf. Iya, mohon disampaikan alasannya yang paling apa membuat ya yang kamu harus boros gitu. Kayak nggak ada yang- pilihan buat nggak bisa boros. Pokoknya kayak ini harus diborosin gitu. Saya tuh paling boros itu soal makanan ya. Kadang juga saya kalau pesen makan gitu, terus ada teman saya nggak enak juga buat nggak beliin kan. Jadi menurut saya harus dibeliin juga gitu. Jadi itu aja sih. Lagian kalau di FYP itu banyak banget makanan-makanan gitu. Referensi makanan ini kok kayak enak ya kelihatannya gitu, jadi pengen gitu, akhirnya buka Shopee Food atau buka GoFood lagi gitu. Oke. Halimah juga ada nyampein tentang pengen ngerajut gitu kan, ngelanjutin itu, lalu dan juga pengen ini apa yang ngedesain gitu. Kalau Rasmi tanya nih, antara dua hal ini yang paling pengen kamu lakuin dahulu yang mana? Mendesain sih, soalnya terlihat lebih mudah dibanding merajut ini. Soalnya merajut ya itulah butuh kesabaran yang ekstra gitu. Oke, Halimah punya ini nggak planning, misalkan saya ini kan bisa ngedesain gitu, mungkin Halimah punya kriteria tempat pekerjaan gitu atau suatu perusahaan atau bagaimana gitu? Dengan potensi yang Kriteria Halimah pekerjaan ya. miliki. Kalau pekerjaan sih dari dulu banget pengennya arsitek. Nah, karena makanya dari itu saya mencoba buat desain bangunan gitu, dan tugas-tugas proyek juga kebetulan selalu membuat bangunan gitu kan. Jadi saya pikir udah sejalan gitu. Tapi ketika melihat kayak mendesain busana atau kayak desain interior bangunan gitu, kayak membuat saya tertarik juga. Jadi kalau untuk bidang pekerjaan mungkin arsitek ya, tapi bisa jadi beralih ke pembuatan busana atau yang lainnya gitu, sesuai dengan perkembangan waktu lah, mungkin nanti saya maunya yang kayak gimana gitu. Oke. Ada lagi Halimah? Oh, nggak ada, itu saja. Terima kasih. Oke, makasih ya. Lanjut Zehra. Itu nggak jauh-jauh dari GBS dan Halimah. Kamu punya planning apa untuk mengubah pola hidup kamu agar sekolah kamu bisa lebih terarah? Karena tadi Rasmi dengar kamu sampaikan bahwa kayak pengen lebih fokus ke sekolah. Terus katamu kan udah fokus juga, cuman kayak mau lebih difokus. Nah, mau lebih difokuskan. Nah, pertanyaan kamu untuk mengubah pola hidup kamu bisa lebih terarah seperti itu. Ya, Gimana Zehren, yang suara pasti, aku terdengar kah? iya terdengar, tapi agak patah-patah, tapi saya paham kok. Jadi gimana ya? Jadi terutama ya yang penyakit pemalasnya itu saya harus hilangkan ya, karena saya ini orangnya mageran. Tiap hari pasti ya baring. Itu kalau disuruh mama baru gerak. Nah, itu tuh. Tapi sekarang udah kurang-kurang ya. Soalnya udah harus berubah juga dari sekarang karena kan udah besar juga, udah mulai dewasa.
udah mulai bertempuh dengan diri sendiri tanpa orang tua juga harus kayak gitu. Jadi ya gitulah. Malasnya aja sih Kak. Kalau yang lain enggak. Itu aja. Oke. Kenapa mau ke Unmul? Karena kan Unmul sih saya pertama ya bingung ya mau pengen masuk kuliah kenapa di mana. Tapi kata ayah saya sama mama saya Unmul aja. Tapi seharusnya masuk IPDN tapi mata saya nggak bisa karena kan rabun dan berkacamata. Jadi ya minusnya di situ sih. Jadinya kata ayah saya kalau nggak masuk beasiswa ini masuk Unmul aja gitu. Karena itu saya coba lihat-lihat gitu kan dan orang tua saya juga orang Samarinda ya, jadi dekat aja sih sama keluarga. Jadinya pas lihat-lihat di kuliahnya juga tempatnya, wah bagus juga gitu, jadi tertarik. Jadi ya gitu, kepengen di sana. Soalnya dekat juga sama orang tua. Gitu. IPDN ini opsi IPDN ini opsi pertama kamu. Aduh, ngelek. Kenapa Kak? Gimana Kak? IPDN itu opsi pertama kamu kah? Enggak, IPDN itu opsi orang tua saya, bukan saya. Kalau saya sih Unmul dan PENS ini, gitu. Dua. Oke. Oke deh. Itu aja Oke, sih. Makasih ya. iya sama-sama. Saya kembalikan ke Pasya. Mungkin sebelum itu saya ada pertanyaan. Oke. Saya ada punya Ya, pertanyaan silakan. untuk Kak Rasmi ya. Jadi apa ya? Kalau saya tidak salah dengar, kakak itu bilang kayak ini bukan informatika, ini bukan jurusan apa namanya? Bukan jurusan, bukan apa ya kayak Not my passion. ya nggak tahu passionnya kakak ya kan. Ya. Misalnya kalau kakak ini Ya. dibeasiswain PKN, maunya jurusan apa dan mau di universitas apa? Sebenarnya kalau bisa milih. Kemarin itu Rasmi pengennya ke Cina, cuman karena memang pada saat itu corona masih melanda Indonesia sehingga kayak PT PKN juga tidak membuka jalur untuk ke Cina. Akhirnya Rasmi ngomong-ngomong deh ke Kak Rika. Nah, Kak Rika rekomendasiin Rasmi coba ke Maranatha, Universitas Kristen Maranatha yang ada sastra Cinanya dan juga kerjasama tentunya sama PKN. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin dekatnya saya dengan kelulusan SMK, banyak hal yang membuat saya tidak bisa masuk ke Maranatha gara-gara sosialisasi PENS ini. Rasmi itu nggak tahu sebelumnya kalau misalkan kita ikut program PENS ini, pada akhirnya kita akan ke PENS-nya. Saya pikir saya sekedar mengikuti programnya saja. Seperti itu. Ternyata tidak. Kita bakalan lanjut ke PENS-nya. Akhirnya Maranatha nggak jadi, PENS-nya masuk. Kan kayak jauh banget sastra Cina sama teknik informatika. Jauh juga dari jurusan SMK tentunya Rasmi multimedia, terus teknik informatika gitu. Kayak benar-benar nggak nyambung banget gitu. Dan jujur, ya gimana ya, teknik informatika sangat-sangat tidak sejalur dengan saya gitu. Tertekan sebenarnya saya. Mohon maaf. Itu aja sih Gabriel. Mungkin satu lagi ya. Kayak Iya. kamu mau ke apa ya? Sastra Cina ya. Berarti apa sih yang kakak sudah siapkan sampai mau ke sastra Cina? Oh. Sebenarnya kalau persiapan itu Rasmi dari SD kelas 6. Dari SD kelas 6 itu Rasmi udah bercita-cita pengen masuk itu Cina atau enggak sastra Cina lah pokoknya. Karena kayak terinspirasi dari kakaknya Rasmi yang sudah pernah ke Beijing, ke Cina, sekolah Universitas Jiangsu, Cina. Makanya Rasmi pengen gitu kan ke situ. Terus kalau misalkan persiapan ditanya, nggak terlalu punya banyak persiapan gitu, cuman harapan memang
Tapi Rasmi sempat belajar gitulah kayak apa beberapa kosakata. Tapi ya kalau disuruh diulang nih sekarang sepertinya tidak bisa karena kayak sudah tidak Rasmi pelajari. Walaupun sekarang seperti teman-teman ketahui bahwa teman-teman juga ikut program ini ya, pelajaran bahasa Mandarin ya. Iya. Nah, harusnya kan Rasmi ikut itu. Cuman karena kayak terlalu padat kegiatan di Padepokan, sehingga saya kesampingkan hal tersebut. Gitu. Oke. Ya, satu lagi. Apa ya? Karena Iya. kakak kan suka satu sastra Cina ya. Coba kakak bisa nggak sih bahasa Mandarinnya, bahasa Cina? Mungkin beberapa kata mungkin perkenalkan nama saya Rasmi gitu. Tahu apa? Oh, no, saya tidak bisa. Paling kayak kosakata yang biasa atau umum yang kita dengar kayak xie ni hao ma gitu. Gitu-gitu aja sih. Rasmi nggak bisa sampai ke gimana perkenalan gitu. Karena Rasmi udah tinggalin, bener-bener Rasmi tinggalin gitu. Seandainya Rasmi masuk sastra Cina ya mungkin udah banyak gitu yang Rasmi bisa sampaikan. Cuman karena memang Rasmi kayak bener-bener udah kecewa, nah itu sampai kayak dalam banget akhirnya kayak Ya, terus udah benci banget sama itu. Kalau dengar sastra Cina kayak aduh gimana gitu, jadi kayak ya udahlah. Oke. Kakak juga bisa share saja kakak juga bisa belajar bahasa Cina dari Isti. Isti sangat jago tuh bahasa Mandarin. Oh iya, wow, Enggak ada. very interesting. Mungkin Isti bisa contohkan perkenalkan. Nggak Dan tahu. Isti sangat kasih Isti. Oke, saya percaya itu. Isti pintar. Jangan dipercaya dia. Bisa bahasa Cina, Rasmi. Oke, you can tell me. Saya juga kayak apa? Misalnya kakak ingin mau mendengar bahasa Mandarin ya. Itu tuh kemarin hari itu apa ya? Kayak pas kakak Lestari kan selesai pertemuan. Ini kan ada Mandarin course ini pertemuannya sampai 14 kali ya. Nah, Yeah. kami itu sudah pertemuan ke-11 tapi sudah mau tamat dan materinya masih banyak Kursi belum pacai. ketahui. Terus saya bilang apa kalau cuma 14 pertemuan nih kami belum bisa. Tapi saya usulkan saran ke kakaknya yang ngajari Kak Lestari, ya gimana kalau kita lanjutkan pertemuan kita di luar dari selesai pertemuan 14 ini. Dan dia bilang kayak sharing-sharing lah. Dan nanti saya buatkan grup, kita atur. Tapi kita atur jadwalnya harus wajib ini karena kita pertemuannya kayak gitu lah. Isti tahu itu karena Isti usulannya juga. Okay. Mungkin siapa tahu kakak mau ikut, saya bisa masukkan ke grup. Insya Allah ya, kalau ya nanti saya kontak kamu deh kalau misalkan pengen masuk lagi. Oke, sip Kak. Oke, mungkin kayaknya oke, mungkin itu saja sih. Ya. Oke. Yang lain tanya aja gitu. Mungkin tanya ke Isti, Zeheren, Agnes, Halimah, atau bahkan Pasha. Karena Pasha moderator tonight. Silakan Pasha dilanjut. Sudah nggak ada yang tanya ke ini. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah nggak ada ya? Ditutup aja, guys. Oke. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup saja. Terima kasih semua yang sudah hadir untuk seminar online hari ini.
Mungkin itu saja untuk pengumuman hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya karena sudah bergabung. Sudah tutup saja ya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.